Yang 10 dari Mbah Kung, 25 dari Mbah Uti. Dari Bunda nggak usah. Iya itu. Boleh itu. Nemu kalimat bagus yang nempel di belakangnya pickup tulisannya, hidup itu antara azan dan sholat, lahir diazankan, mati disolatkan, lantas apa yang Anda sombongkan? Bisa banget jadi pengingat diri ya, apa sih yang kita sombongkan di dunia ini gitu. Apalagi kita tuh di dunia ini cuma numpang, dunia itu cuma sementara, yang kekal itu akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Ini kegiatan belanja bulanan aku bulan November, tanggalnya tanggal 2 ya, bareng sama bapak ibu mertua dan juga anak-anak. Sebelum mulai aktivitas hunting belanja bulanan, ini aku sekalian mau jawabin beberapa komentar yang kadang-kadang minta di spill baju yang aku pakai atau daster yang aku pakai di dalam video ya. Mohon maaf nggak bisa spill karena kadang-kadang pas yang ditanyain itu baju yang bukan aku beli sendiri, karena memang banyak baju yang aku punya itu adalah pemberian dari orang ya. Kayak waktu itu yang ditanyain dasarnya bagus, spill dong mbak, di mana belinya. Nah itu aku juga nggak bisa nyepil karena memang itu dikasih sama salah satu teman online yang jadi subscriber aku, Cie yang punya subscriber. Jadi rata-rata baju yang aku punya itu nggak beli sendiri memang teman-teman. Meskipun sekedar kaos pendek itu aja ada yang beli, tapi ya rata-rata pemberian orang gitu. Ya Allah. Hidup kayak nggak modal banget Rina, ya Allah. Modal nafas doang, astagfirullahalazim. Jadi mohon maaf ya teman-teman, tapi memang beneran kok ada baju dari teman, dari subscriber, dari emak, dari adek, dari mbak. Dan seperti baju yang sedang aku pakai ini juga pemberian ya dari emak, tapi emak dibeliin sama kakak, jadi kayak turun temurun. Meskipun beliinnya buat emak, tapi kakak, adek, aku semuanya pada make, emak juga make, dan akhirnya sekarang jatuh di tangan aku. Jadi kayak turun temurun, dan itu baju juga udah usianya tahunan ya teman-teman. Dari zamannya adek Royan kecil itu aku udah pernah make baju ini, dan sekarang itu jatuh ke tangan aku. Nah jadi itulah sepenggal kisah tentang perbajuan aku ya teman-teman. Gak penting banget sih emang, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, kita fokus lagi ke cerita videonya ya. Jadi ini sebelum belanja bulanan, seperti biasa nemenin ibu untuk ngambil gaji pensiunannya. Terus habis itu ini udah nggak tiba-tiba aja ini ya di tempat belanja bulanannya, karena kan tadi berproses, cuma emang di-cut aja sih. Ini aku belanja bulanannya di Sinar Terang ya teman-teman. Kalau untuk yang kayak supermarket untuk kebutuhan harian itu menurut aku di Sinar Terang udah yang paling murah ya. Meskipun mungkin memang kalau di setiap tempat pasti ada yang murah, ada yang mahal gitu. Tapi berhubung di sini menurut aku yang lebih murah, jadi belanjanya di sini. Nah, ini yang pertama, anak-anak itu nyari minuman. Mas Dio itu lagi pilih-pilih untuk susu cair, dan aku juga nggak pengen ketinggalan ya, ikutan juga beli sari kacang hijau, kayaknya enak diminum dingin-dingin. Terus adek Royan itu juga lagi bingung milih buah vita antara yang apel, mangga, atau yang jambu. Aku bilang aja yang mangga gitu, tapi dia bingung gitu ya. Akhirnya sih dia bakalan ngambil yang jambu. Terus kalau untuk Mas Dio ini pilih-pilih yang plain, tapi ternyata ngambilnya jadi yang coklat. Mohon maaf ya teman-teman, aku nggak tahu kalau yang diambil adek Royan itu produknya U ya. Jadi pas sampai rumah, adek Royan juga baru sadar, bun ternyata ini Unilever gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku beli ini, karena memang nggak dicek dulu. Kadang-kadang kalau beli barang gitu ya suka lupa ngeceknya gitu. Tapi dengan begini biasanya jadi keinget terus ya, besok-besok nggak beli insya Allah. Terus lanjut di sini aku tuh mau nyari Dairy Champ yang 2,5 kg buat stok
jualan aku gitu ya, bikin es, tapi ternyata di mana-mana yang 2,5 kg itu kosong teman-teman. Jadi ya sudah, ini juga aku skip. Aku sekarang lagi pakainya yang sekilo aja dulu, pokoknya kayak ngecer. Nanti kalau misalnya yang 2,5 kg udah datang baru nyetok gitu ya, beli sekardus gitu biar nggak bolak-balik. Karena untuk yang 2,5 kg itu cepet banget habisnya di mana-mana, di toko kue, pokoknya di toko-toko plastik yang kayak gitu nggak ada. Terus lanjut di sini Mas Dio mau ngambil bumbu racik yang ayam goreng seperti biasa. Nah, ini aku juga sambil ngarahin tadi ya. Di yang paling atas kedua dari sebelah kanan. Ini dia bisanya ngambil cuma satu karena memang agak ke belakang gitu. Ya sudah, dia ambil satu dulu, terus sisanya aku yang ngambil. Terus untuk bagian lorong ini biasanya aku beli mie, terus beli totole dan juga tepung sajiku ya. Tapi kali ini nggak beli karena di rumah stoknya masih ada, insya Allah cukup sampai bulan depan. Jadi aku skip dulu bagian yang di lorong ini. Terus ini lanjut mau cari kecap. Untuk kecapnya di sini aku beli yang ukurannya agak besar ya teman-teman, karena biasanya beli yang kecil yang tertulis itu 8.500 kalau nggak salah ya. Itu sebulan biasanya masih kurang gitu, jadi nggak apa-apa lah ini beli yang gede, ada gratisannya piring. Ini mungkin bisa dipakai buat 2 bulanan gitu ya, biar sekalian deh, nggak apa-apa. Karena daripada beli yang kecil tapi nggak cukup untuk sebulan, jadi mending beli yang gede tapi bisa 2 bulanan lebih. Terus lanjut aku juga bakalan nyari saus yang kiloan gitu ya, saus tomat dan juga saus sambal, karena bakalan butuh lagi buat bahan-bahan yang mau aku jual gitulah, makanan yang aku jual. Jadi biar murah belinya yang kiloan aja. Dan di sini untuk yang tomat aku belinya yang merek Indofood. Terus untuk yang sambel karena Indofoodnya nggak ada yang kiloan kalau nggak salah, jadi aku putusin untuk beli yang murah ini nih. Di sebelah Indofood ada mereknya, merek Kiko. Ini kalau nggak salah ingat harganya cuma 9.000 aja sekilo ya, jadi kan lumayan banget gitu buat menghemat budget bahan jualan aku. Jadi jualnya masih bisa tetap murah ya. Nah, ini Mas Dio rajin banget lagi diberes-beresin sama dia. Terus ini di bagian pertepungan untuk terigu aku nggak beli karena memang di rumah juga masih ada, tapi aku mau beli untuk tepung roti karena bakalan ada rencana buat jualan chicken katsu lagi, paketan yang sama es puding sedot yang sepaket harganya 5.000 itu. Terus ini lanjut aku juga mau beli tepung maizena, aku ngambil yang ukurannya itu sedang, harganya sekitaran 7.000-an ya. Biasalah ya, emak-emak itu beli barang sambil dilihat, memilih, menimbang-nimbang gitu, kira-kira lebih hemat yang besar apa yang kecil gitu, akhirnya beli yang tengah-tengah. Terus lanjut beli minyak. Di sini minyak lagi mulai naik kayaknya ya teman-teman. Untuk Sanko yang biasanya harga 36 atau 35, di sini sekarang 36.500 untuk 2 liter. Terus di sini aku juga beli bawang bombay, ini harganya sekitar 5.500, isinya 2, yang satu gede, yang satu mini. Terus lanjut nggak kelewatan di sini per lorong mie instanan. Jadi kemarin itu aku ada sisa mie 1, berasa kayak rekor banget ya beli mie yang jatahnya 2 biji gitu ya sebulan. Tapi aku ngambil 2 apa 3 gitu ya kalau nggak salah. Itu ternyata masih ada sisa 1 yang belum aku masak teman-teman. Kayak berasa prestasi banget gitu ya, ada mie instan yang belum kemasak sebiji. Padahal sih bukan nggak kemasak, karena ketutup sama pop es kalau nggak salah. Jadi pas tiba-tiba, loh kok masih ada mie instan. Kelupaan nggak dimasak karena ketutup ya. Dan untuk kali ini aku mie-nya mau nyoba yang mie rawit sedap, rawit bingits ini. Terus nggak lupa juga sama yang ayam bawang 1. Terus yang lainnya mie Indomie goreng buat suami 2.
Terus ini alhamdulillah ya, adek Kanza anteng banget tidur karena emang kan di supermarket adem ya. Apalagi di rumah itu seharian mati lampu dari jam 9 sampai jam 4 nanti bakalan mati lampu. Jadi dari pas berangkat sampai pulang pun masih mati lampu. Makanya alhamdulillah di sini nyenyak banget tidurnya, adem soalnya. Dan ini aku beli pop es buat stok jualan es aku ya, alhamdulillah lumayan lengkap juga rasanya. Meskipun ada yang nggak ada juga, coklat yang biasa dicari-cari tuh nggak ada. Jadi aku beli pop esnya yang coklat juga, mereknya bukan pop es Sultan apalah gitu. Ini di sini juga lebih murah ya, karena per 5 biji itu harganya 5.500. Nah, kalau misalnya di toko yang agen-agen gitu, itu satu renceng isi 10 harganya 11.500. Nah, ini lagi repot-repot, alhamdulillah datang bala bantuan ya. Ada Mas Dio yang bekerja dalam diam. Cie, apaan sih? Maksudnya anak-anak tuh tadinya lagi pada milihin jajan mereka masing-masing ya kan. Makanya aku juga sambil ngambil-ngambilin barang yang aku butuhin gitu. Tapi ternyata alhamdulillah, mungkin Mas Dio lihat kali bundanya kerepotan tiba-tiba bantuin. Ini kali ini aku jajannya egg drop sama Mari ini. Ternyata Mari ini enak loh teman-teman, harganya murah padahal cuma 5 ribuan aja. Kalau untuk anak-anak seperti biasa ya, jajannya itu sesuai budget dan alhamdulillah hari ini mereka dapat 50.000 dari Mbah Kung 10, dari Mbah Uti 25 dan dari aku 15. Tadi juga sempat ngeledek Mas Dio. Aku bilang yang dari Bunda nggak usah ya, ternyata dia jawab gitu. Dan lanjut lagi, ini di bagian sabun cuci piring, aku bingung antara yang hijau apa yang agak biru gitu. Dan setelah dipikir panjang-panjang, ternyata aku mutusin untuk beli yang siwak. Ini harganya sekitar 8 ribuan ya, lumayan banget, ini gede kan isinya. Jadi bisa buat stok. Terus lanjut di sini aku juga beli corong merah. Tenang aja, bukan mau ngikutin tutorialnya DEBM, tapi biar kayak nggak bolak-balik ganti. Di rumah kan adanya cuma satu. Nah kadang-kadang buat nyorongin es sama nyorongin minyak itu aku gabung jadi satu. Jadi kalau udah ada corong merah kan bisa satu-satu ya, buat minyak sendiri, buat es sendiri, biar nggak kecampur gitu. Terus untuk belanja bulanan kali ini nggak beliin adek Kanza jajan ya. Jajan maksudnya kayak beli pampers gitu, karena emang pampersnya habis dibeliin sama abinya, jadi aku nggak beli. Kalau untuk kayak persabunan gitu, stoknya masih banyak banget dari orang-orang yang nengokin adek Kanza waktu adek Kanza lahir gitu. Stoknya banyak banget. Sebagian juga udah ada yang aku kasihin ke orang biar nggak sampai kadaluarsa gitu ya, karena dari pengalaman Mas Dio dan adek Royan itu meski udah dikasihin ke orang tetap aja ada yang kadaluarsa. Dan ini mohon maaf teman-teman, itu barusan video nge-lag gitu, ada suaranya tapi videonya diem. Oke, jadi belanjanya cuma kayak gitu aja dan habis di 350 ribuan gitu, lupa tepatnya ya. Struknya udah hilang karena ini sebetulnya kan belanja bulanan dari tanggal 2 dan aku baru ngedit sekarang karena kesibukan aku di dunia nyata ya. Cie, punya dunia nyata. Oke, jadi seperti inilah kegiatan video belanja bulanan aku bareng sama anak-anak ya teman-teman. Ini yang di supermarket, terus habis ini bakalan lanjut untuk beli beras. Jadi beda tempat ya, ada tempat yang lebih murah katanya, yang memang sudah jadi langganannya ibu gitu. Jadi untuk beras nggak di sini dulu. Dan ini di luar itu udah mendung ya teman-teman, alhamdulillah sih kebagian mendung. Tapi nanti sore pas udah pas udah mau pulang itu kebagian gerimis rintik-rintik sedikit gitu ya, alhamdulillah lah. Kebagian pemanasan hujan gitu, pemanasan hujan apaan coba ya. Ya pokoknya udah mulai mau hujan lah datang, mudah-mudahan besok-besok datang lagi hujan yang deres biar adem gitu. Karena berasa kayak enak banget ya nyium tanah basah kena hujan. Siapa yang suka juga nyium baunya tanah basah? Aku mah suka aja ya. Oke, ini udah selesai belanjanya.
yang kepo sama mobil. Ini mobil bukan punya aku, bukan punya mertua juga, tapi nyewa ya teman-teman, sekalian sama sopirnya juga tadi. Dan ini emang udah langganan, jadi bukan mobil aku tuh, nggak boleh ada yang disombongin katanya. Terus katanya ibu ini kan nggak boleh turun ya, jadi ya udah nunggu di mobil. Nah sambil nunggu di dalam ini kita salvok sama mobil yang bagus yang ada di dalam ruko itu. Katanya Mas Dio sih murah, cuma 600 jutaan katanya. Ya Allah, mudah-mudahan dimurahkan beneran rezekinya biar bisa beli mobil kayak kacang goreng. Berarti duitnya udah banyak banget ya kalau beli mobil, tapi rasanya kayak ngeluarin duit buat beli kacang goreng, ya Allah. Dan ini aku disodorin struk belanjaan sama Mas Dio karena tadi habis dilihat-lihat harga gitu ya, sekalian hitung-hitungan. Dan video terakhir itu nanti biasanya anak-anak pada ngitungin belanjaannya mereka sendiri ya, jadi kurangnya apa nanti yang kurang tinggal bayar ke aku, yang lebih aku kembaliin jatah uangnya mereka yang 50.000 tadi. Oke, sampai sini dulu videonya, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.